Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Shalom. Yang saya hormati Bapak Dirjen Dimas Kristen, Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi. Saya biasa menyebut beliau Ustadz Thomas Penturi karena pakai peci. Bapak Rektor, YKN yang saya hormati dan seluruh sivitas akademika, Ibu Rektor, para wakil rektor, para dekan, dan tentu yang tidak ketinggalan yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa yang ikut dalam program afirmasi dari Papua. Kita tepuk tangan untuk adik-adik semuanya. Saya merasa bersyukur, bergembira bisa bersilaturahmi, bisa berjumpa di kampus yang luar biasa, kampus YKN. Baru beberapa bulan ya transformasi dari sekolah tinggi ke YKN. Kita terus dorong, kita terus dukung untuk transformasi berikutnya. Mudah-mudahan semakin berkembang. Oleh Bapak Rektor, saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan moderasi beragama. Saya kira kita sebagai bangsa Indonesia harus merasa bersyukur, merasa bergembira karena atas kuasanya bangsa Indonesia yang majemuk, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai-bagai suku, adat istiadat, budaya, dan agama, hari ini masih bisa hidup rukun, damai dalam persaudaraan kebangsaan. Kemarin bulan Agustus kita memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kalau diukur dari usia, kalau dilihat dari usia manusia, usia 76 itu usia yang sudah, kalau ibarat matahari itu sudah condong ke barat. Tapi kalau sebuah negara usia 76, saya kira itu belum apa-apa. Karena ada negara yang usianya mencapai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Kita bersyukur Indonesia dalam usia ke-76 kita masih bisa bersatu dan tidak tercerai-berai. Karena ada beberapa negara yang juga tinggal namanya saja. Sebut misalnya Soviet Rusia, Yugoslavia, dan juga negara-negara Teluk. Mereka bubar dan sekarang tinggal namanya saja. Indonesia, kita bersyukur kita masih bisa berdiri tegak, berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain dan akan terus berkembang. Ini membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara memiliki kekuatan-kekuatan, memiliki modal yang cukup besar yang terus bisa kita kembangkan. Setidaknya ada 3 modal yang kita miliki. Yang pertama adalah modal religiusitas. Bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat religius, bangsa yang mengenal Tuhan.
Ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia karena apa? Beda sekali orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, bangsa yang mengenal Tuhan, itu dia selalu bisa mencari jalan keluar. Dan dalam hidupnya selalu dalam bimbingan Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa agama yang ada di Indonesia adalah agama yang cinta damai. Agama yang selama ini dipegang teguhi, dipeluk oleh masyarakat Indonesia dengan penuh persaudaraan, saling membantu, saling menolong. Indonesia sebagai negara yang mengenal Tuhan, dan itu ditetapkan dalam sebuah kesepakatan nasional kita dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini bentuk nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia itu. Agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia hidup secara rukun, secara damai. Nilai-nilai agama tidak menjadi faktor yang memecah belah kita, tapi justru mempersatukan kita. Karena apa? Nilai-nilai yang kita pegang teguh adalah nilai-nilai yang tidak pada posisi yang ekstrim, baik ekstrim yang ke kanan maupun ekstrim yang ke kiri. Itu yang disebut dengan moderasi beragama. Bukan moderasi agama. Karena hakikat agama itu sudah moderat. Agama itu sudah nilai-nilainya mengajarkan moderasi. Yang perlu dimoderatkan adalah cara pemahaman orang di dalam beragama. Pemahaman orang di dalam beragama. Dalam praktek agama kita memang ada. Dan itu bukan hanya pada satu agama saja. Di semua agama potensi orang yang beragama secara berlebih-lebihan atau ekstrim itu ada. Sehingga perbedaan itu menjadi begitu memperuncing satu kelompok agama dan juga dengan kelompok baik internal umat beragama maupun eksternal umat beragama. Misalnya di agama Islam saja, saya contohkan, ada orang yang dia memiliki pemahaman keagamaan yang ekstrim. Dia merasa hanya agamanya atau hanya pemahaman agamanya saja yang benar, sementara yang lain salah. Ini adalah bentuk pemahaman agama yang ekstrim. Baik ekstrim yang tekstual maupun ekstrim yang liberal. Yang tekstual itu membawa orang dalam pemikiran beragama yang hanya pada teks-teks ayat suci, tidak berani keluar dari konteks ayat suci yang sesungguhnya itu memiliki makna yang lebih dalam, substansi dari ajaran agama itu sendiri. Pemahaman agama yang literer, tekstualis itu akan membawa pemikiran-pemikiran keagamaan yang ekstrim, yang kemudian pada titik tertentu dia bisa melakukan tindakan-tindakan atas nama agama, ya, terjadinya perselisihan, terjadinya pertengkaran, bahkan pada tingkat tertentu konflik. Karena apa? Merasa dirinya, pemahaman agamanya saja yang benar, sementara itu hanya pada tafsir atau cabang agama, bukan pada pokok agama, bukan pada pokok agama. Seharusnya yang harus kita terima sepanjang itu pada tafsir agama, cabang agama,
kita harus bisa memahami bahwa perbedaan itu adalah sebuah niscaya. Perbedaan itu adalah sebuah rahmat yang harus kita terima. Kecuali kalau persoalan itu sudah menyangkut pada pokok agama. Pada titik tertentu ada kelompok yang ingin keluar dari teks-teks ayat suci yang itu kemudian mereka lebih membebaskan diri, yang kemudian kita sebut sebagai kelompok liberal, kelompok yang ingin tidak terikat dengan teks-teks ayat suci, teks-teks dalam Bible, ya, dan juga pemahaman-pemahaman yang selama ini diajarkan oleh para guru-guru kita. Ada satu kelompok yang ingin menarik pada kelompok yang konservatif, ultra konservatif, pada titik tertentu ingin dia menarik pada kebebasan, melepaskan diri dari nilai-nilai ajaran agama. Pada titik itulah moderasi beragama itu ingin menarik ke tengah, bahwa pemahaman keagamaan yang moderat itulah sesungguhnya yang bisa membawa kedamaian. Apalagi yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini salah satu kekuatannya adalah modal sosial. Indonesia ini kaya. Ada 700 lebih suku yang ada di Indonesia, 1.400 bahasa, ada sejumlah etnis, ada 6 agama besar, belum lagi ada kelompok-kelompok agama yang lain yang bisa hidup rukun. Kekuatan sosial ini, modal sosial ini menjadi kekuatan yang bisa menyatukan kita. Dalam kebinekaan, dalam kemajemukan inilah harusnya pemahaman agama yang moderat itu yang dibutuhkan, sehingga kita bisa menghormati perbedaan, kita bisa menerima perbedaan, dan yang pasti dengan menerima perbedaan kita bisa hidup rukun damai, hidup berdampingan untuk saling menolong dalam saling mempersaudarakan satu dengan yang lainnya. Modal sosial, kebinekaan ini harus kita rawat. Saudara-saudara kami yang dari Papua datang ke Kupang dengan perbedaan-perbedaan adat istiadatnya, budayanya, tapi mereka tetap satu Indonesia yang harus kita jadikan sebagai saudara. Begitu juga dari saudara-saudara kami yang sekolah di Manado, ada di Ambon, ada di Jakarta, itu juga bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Kebinekaan ini harus memperkuat persatuan kita, bukan menjadi faktor pemecah belah. Dalam konteks kehidupan beragama, dalam kebinekaan itu dibutuhkan adanya saling penerimaan, saling penghormatan, baik internal umat beragama maupun eksternal umat beragama. Sehingga disitulah tumbuh pemahaman persaudaraan satu bangsa, satu tanah air, dan satu cita-cita, yaitu menuju Indonesia yang sejahtera lahir dan batin. Yang terakhir, modal kita, modal kekuatan kita memiliki ideologi yang kuat. Ideologi negara kita sudah disepakati oleh para pendiri bangsa, oleh tokoh-tokoh bangsa, yaitu Pancasila. Indonesia memang bukan negara agama, tapi Indonesia menghargai nilai-nilai agama, tumbuh dan berkembang di Indonesia. Negara hadir untuk melindungi seluruh kepada Indonesia dalam hak-hak beragama. Negara memfasilitasi masyarakat untuk beribadah menurut keyakinannya dan agamanya. Kekuatan ideologi ini yang harus kita jaga.
Karena the founding fathers kita ketika menyepakati Pancasila sebagai ideologi negara, itu melalui proses panjang, perdebatan-perdebatan, dialog-dialog dengan berbagai argumentasi. Tapi kemudian disepakati bahwa negara Indonesia bukan negara agama, tapi negara Indonesia adalah negara Pancasila yang menempatkan agama pada tempat yang sangat terhormat, yang sangat mulia pada sila-sila di dalam Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai kesepakatan bangsa ini harus kita rawat, harus kita jaga, karena inilah yang menyatukan kita. Dalam bahasa agama kami sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian suci, perjanjian yang kuat yang menyatukan seluruh komponen bangsa Indonesia dari berbagai adat istiadat, budaya, agama dan sebagainya. Ini menjadi kekuatan kita. Ini menjadi ruh filosofis, ya, Rodslah, ya, pandangan yang sangat mendalam seluruh rakyat Indonesia, karena Pancasila itu digali dari nilai-nilai yang tumbuh berkembang dari bumi pertiwi, nilai-nilai agama, nilai-nilai adat istiadat, nilai sosial budaya yang itu kemudian diterima oleh seluruh kelompok. Karena apa? Karena Pancasila nilai-nilainya adalah nilai-nilai universalisme, nilai-nilai yang semua agama bisa menerima. Ini luar biasa para tokoh-tokoh bangsa kita. Kesepakatan terhadap ideologi negara ini harus terus kita kuatkan di antara kita. Karena apa? Tantangan-tantangan ke depan, yaitu terhadap ada dua hal yang menjadikan Pancasila ini menjadi ancaman Pancasila. Pertama adalah radikalisme agama, yang kedua adalah radikalisme sekuler. Radikalisme agama, satu kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan ajaran agama, sementara radikalisme sekuler ingin memisahkan Pancasila dari nilai-nilai agama. Ini harus kita jaga, ini harus kita pelihara. Apakah ada? Ada kelompok-kelompok agama yang ingin mengganti Pancasila menjadi, sebut saja khilafah. Saya sebagai orang Islam jelas mengatakan kami tidak setuju dengan itu. Karena apa? Karena kami sudah terikat dalam sebuah kesepakatan nasional, Indonesia adalah negara Pancasila. Ketika itu diganggu, yang terjadi bukan kebaikan, tapi justru perpecahan antara kita. Negara-negara lain sudah menjadi bukti, dan itu karena apa? Karena mereka tidak memiliki dasar fondamen yang kuat dalam membangun nilai kebangsaan mereka. Kita bersyukur kita punya Pancasila. Satu kelompok yang ingin menarik Pancasila kepada nilai sekularisme, memisahkan Pancasila dari nilai agama. Ini juga tidak benar. Karena sesungguhnya Pancasila nilai-nilainya sangat religius. Semua ajaran agama mengakui dan juga menerima Pancasila sebagai sebuah nilai yang harus kita pegang teguh. Saya kira beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu dan pemantik untuk terus kita menggali, mendalami yang harus kita sepakati bersama. Indonesia adalah negara yang memang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita jaga, kita rawat bersama-sama dalam persaudaraan, dalam semangat ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan dan persaudaraan kemanusiaan. Saya kira itu. Terima kasih Prof. Thomas.
Mudah-mudahan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas forum yang luar biasa ini. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom.